Gila! Arema FC bisa main di Kanjuruhan lagi, tapi ada kejutan besar dari Pemkab Malang. Arema FC tak sabar untuk kembali bermain di Stadion Kebanggaan, namun Pemkab Malang memberikan syarat tak terduga untuk para supporter. Sistem sewa stadion ini dipastikan akan mengubah cara tim bertanding. Heboh! Bonek Mania bersatu tuntut Persebaya bayar Rp3 miliar untuk primadona ini. Persebaya jadi sorotan setelah unggahan IG yang menghebohkan publik. Bonek Mania langsung menyerbu dan menuntut manajemen tim agar segera membayar nilai kontrak Rp3,91 miliar untuk sang bintang. Apakah permintaan ini akan dipenuhi? Arema FC kejutkan fans. Aswin dan Brandon akan tampil di sisa Liga 1. Begini harapan manajemen. Keputusan ini membuat para Aremania semakin antusias menantikan penampilan kedua pemain muda tersebut. Dari kontroversi ke kejayaan, Paul Munster sabat gelar pelatih terbaik Liga 1 pekan 26. Setelah serangkaian kontroversi yang menyertainya, Paul Munster membuktikan dirinya sebagai pelatih jempolan dengan dinobatkan sebagai pelatih terbaik pekan 26 Liga 1. Ini adalah pencapaian yang membuat banyak pihak terkejut dan mengakui kehebatan tangan dinginnya. Wow! Rapor 10 laga pertama Segomez di Arema bikin fans takjub. Di balik segala tantangan, pelatih Segomez berhasil menunjukkan performa yang patut diperhitungkan dalam 10 laga awalnya bersama Arema. Ini dia rapor lengkap yang membuktikan kehandalannya memimpin tim. Persebaya kembali latihan, Paul Munster fokus pemulihan fisik pemain untuk tampil maksimal. Setelah jeda, Persebaya kembali berlatih dengan penuh semangat dan pelatih Paul Munster segera menekankan pentingnya pemulihan fisik pemain. Langkah ini diharapkan bisa mempersiapkan tim dengan kondisi terbaik menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang di Liga 1. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Gila! Arema FC bisa main di Kanjuruhan lagi, tapi ada kejutan besar dari Pemkab Malang. Arema FC tak sabar untuk kembali bermain di Stadion Kebanggaan, namun Pemkab Malang memberikan syarat tak terduga untuk para supporter. Sistem sewa stadion ini dipastikan akan mengubah cara tim bertanding. Malang Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Kemungkinan besar Stadion Kebanggaan warga Malang ini akan segera digunakan kembali oleh Arema FC sebagai kandang mereka. Pemerintah Kabupaten dalam kurung Pemkab Malang dan manajemen Arema FC dijadwalkan akan membahas nota kesepahaman dalam kurung mau terkait penggunaan stadion tersebut. Pihak Pemkab dan Arema telah dijadwalkan bertemu pada Rabu 19 Maret 2025 lalu. Manajemen Arema FC akan menghadap untuk melakukan koordinasi lanjutan, terutama penuangannya dalam bentuk draft mau, ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kurung Dispora Kabupaten Malang M. Hidayat, ditulis Jumat 21 Maret 2025. Hidayat menegaskan bahwa Pemkab Malang tidak memberikan kriteria khusus bagi klub sepak bola yang ingin menyewa stadion berstandar FIFA tersebut. Yang terpenting, penggunaan stadion harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang jelas, sesuai anjuran Pak Bupati, siapapun boleh dalam kurung menyewa, asalkan mengikuti prosedur yang baik. Sejauh ini, yang paling dekat memang Arema FC. Mungkin minggu depan sudah bisa digunakan untuk latihan, jelasnya. Terkait sistem sewa, Pemkab Malang dan manajemen Arema FC masih akan membahas lebih lanjut. Sistem sewa baik per pertandingan dalam kurung, by event atau dengan jangka waktu tertentu akan dituangkan dalam MOU.
Heboh. Bonek Mania bersatu tuntut Persebaya bayar Rp3 miliar untuk primadona ini. Persebaya jadi sorotan setelah unggahan IG yang menghebohkan publik. Bonek Mania langsung menyerbu dan menuntut manajemen tim agar segera membayar nilai kontrak Rp3,91 miliar untuk sang bintang. Apakah permintaan ini akan dipenuhi? Unggahan terkini Persebaya Surabaya di media sosial Instagram dalam kurung IG resmi klub @official Persebaya diserbu Bonek Mania. Pada Kamis 20 Maret 2025, Persebaya Surabaya memposting sosok Malik Rizaldi yang tengah melakukan pemulihan pasca dibekap cedera. Malik Rizaldi dipastikan kembali di matchday ke-28 Liga 1 2024/2025 melawan Persija Jakarta 12 April 2025 mendatang. Bonek Mania memberi komentar positif terhadap postingan tersebut. Mereka berharap Malik Rizaldi bisa cepat pulih dan kembali merumput bersama Persebaya Surabaya. Namun Bonek Mania juga meminta kepada Persebaya Surabaya untuk memagari sang primadona Slavko Damjanovic. Slavko dang dikerangkeng rapat, tulis @kick bintang. Tentu wajar jika Bonek Mania minta Persebaya Surabaya untuk memagarai Slavko Damjanovic. Mengingat pemain dengan nilai pasar Rp3,91 miliar tersebut tampil gemilang di jantung pertahanan. Arema FC kejutkan fans. Aswin dan Brandon akan tampil di sisa Liga 1. Begini harapan manajemen. Keputusan ini membuat para Aremania semakin antusias menantikan penampilan kedua pemain muda tersebut. Manajemen Arema FC memastikan Brandon Schooneman dan Aswin tidak menutup musim ini hanya di bangku cadangan. Keduanya akan coba dimainkan dalam sejumlah laga sisa Singo Edan. Sebelumnya mereka direkrut pada bursa transfer paruh musim. Dalam 10 laga BRI Liga 1 putaran kedua, mereka lebih sering hanya duduk di bangku cadangan. Beberapa kali tidak masuk daftar susunan pemain. Saat lawan Barito Putra 13 Maret lalu misalnya. Rencana kami akan mencoba mereka dalam kurung Brandon dan Aswin di laga-laga akhir Arema FC, paparnya. Bisa saat lawan Persik Kediri, PSBS Biak, atau Semen Padang. Menurutnya menyesuaikan situasi di lapangan seperti apa. Sampai pekan ke-27 BRI Liga 1 tercatat Arema FC tidak pernah takut memberi kepercayaan untuk yang Guns Team. Arkan Fikri Ahmad, Maulana Syarif, Salim Tuhara, Anwar Rifai, sampai Iksan Lestaluhu sudah dipercaya bermain. Malah dua nama pertama tadi jadi pilar tim. Pria kerap disapa Inal itu mengatakan sangat percaya dengan potensi kedua pemain tersebut. Dari kontroversi ke kejayaan, Paul Munster sabat gelar pelatih terbaik Liga 1 pekan 26. Setelah serangkaian kontroversi yang menyertainya, Paul Munster membuktikan dirinya sebagai pelatih jempolan dengan dinobatkan sebagai pelatih terbaik pekan 26 Liga 1. Ini adalah pencapaian yang membuat banyak pihak terkejut dan mengakui kehebatan tangan dinginnya. Pada pekan ke-26, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, sempat membuat kontroversi. Saat jumpa pers sehari jelang menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie dalam kurung GBH, ia terang-terangan melakukan aksi menutup hidung dan mulut dengan pakaiannya. Ternyata Paul Munster melakukan itu sebagai salah satu bentuk kritik terhadap keputusan penggunaan stadion tersebut sebagai venue pertandingan. Karena menurutnya stadion GBH belum siap digunakan.
Parameternya, fasilitas stadion belum memadai, bau cat di mana-mana, dan berbagai hal lain yang ia anggap bisa merugikan Persebaya. Saya minta maaf terkait kemarin protes terhadap kondisi stadion. Saya sangat takjub pada malam ini, dan saya sangat mengapresiasi PSM dan panitia pelaksana, karena dalam waktu 1 hari semuanya bisa diperbaiki dengan baik, ujar Munster. Ia juga memuji atmosfer pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Suporter yang hadir dinilainya menciptakan suasana yang mendukung jalannya laga. Seakan melengkapi kemenangan penting tersebut, baru-baru ini pihak Liga 1 menobatkan Coach Paul Munster sebagai pelatih terbaik pekan ke-26 Liga 1 musim 2024/2025. Wow! Rapor 10 laga pertama Segomez di Arema bikin fans takjub. Di balik segala tantangan pelatih, Segomez berhasil menunjukkan performa yang patut diperhitungkan dalam 10 laga awalnya bersama Arema. Ini dia rapor lengkap yang membuktikan kehandalannya memimpin tim. Rapor pelatih Segomez di 10 laga awal bersama Arema tak terlalu mengecewakan. Dalam tekanan hashtag Segomez Out, pelatih asal Portugal itu pelan-pelan mulai unjuk gigi di depan Aremania. Sejak menggantikan Joel Corneli di putaran kedua atau laga pekan 18, kariernya di Arema sempat terseok-seok. Terbukti, 3 laga awalnya berakhir dengan selalu kalah sehingga Arema tak meraih 1 poin pun. Kemenangan pertama bersama Arema baru dirasakannya di laga keempat. Pelatih berusia 48 tahun itu membawa Arema menaklukkan Bali United 1-0 di kandang sendiri. Setelah kemenangan itu, tercatat meraih rekor unbeaten di 4 laga berturut-turut. Rekor tersebut bahkan belum pernah dibukukan Arema di era Joel, yang paling banyak tak terkalahkan dalam 3 laga beruntun. Bersama Arema melesakkan total 20 gol ke gawang lawan atau 2 gol per laga. Tapi menjadi peringatan lantaran gawang Arema kebobolan 18 gol dalam 10 pertandingan bersamanya dengan rasio 1,8 gol per laga. Selama dilatihnya, Arema tercatat sekali mandul atau gagal mencetak gol dalam 2 kali 45 menit, yakni saat bersua dengan Dewa United dalam kurung kalah 0-2. Sementara catatan clean sheet-nya juga masih 1 kali ketika mengalahkan Bali United 1-0. Persebaya kembali latihan, Paul Munster fokus pemulihan fisik pemain untuk tampil maksimal. Setelah jeda, Persebaya kembali berlatih dengan penuh semangat dan pelatih Paul Munster segera menekankan pentingnya pemulihan fisik pemain. Langkah ini diharapkan bisa mempersiapkan tim dengan kondisi terbaik menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang di Liga 1. Persebaya Surabaya kembali menggelar sesi latihan setelah menjalani libur 1 minggu usai menahan imbang PSIS Semarang pada 12 Maret 2025 lalu. Latihan perdana ini digelar pada Kamis sore dalam kurung 20 Maret 2025 di lapangan Tor Surabaya dengan menu latihan ringan bagi para pemain. Artikel ini telah tayang di Berita Jatim. Dengan judul Persebaya kembali berlatih, Paul Munster fokuskan pemulihan fisik pemain. Klik untuk baca https Berita Jatim. Atau Persebaya kembali berlatih, Paul Munster fokuskan pemulihan fisik pemain. Pelatih asal Irlandia Utara ini menegaskan bahwa tim masih memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya melawan Persija Jakarta yang dijadwalkan pada 12 April 2025 mendatang.
Selain aspek fisik, Munster juga menekankan pentingnya kedekatan emosional dengan para pemain agar mereka merasa nyaman dalam berkomunikasi dan menyampaikan kendala yang mereka alami.